Kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya gula merah. Namun di balik proses pembuatannya sendiri ternyata tidak segampang yang kita bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelangi Saijan kali ini kita akan melihat bagaimana proses dari pembuatan gula merah. Saat ini saya sudah bersama seorang pembuat gula merah bernama Rudin atau yang lebih dikenal dengan nama panggilan Udin Sadap. Kita akan ikut ke tempat kerjanya yang berada di tengah hutan kaki Gunung Sebatung. Yuk mari ikuti saya. Dari rumah Udin Sadap yang terletak di Jalan Putri Jaleha Gang Karya Baru ini menuju ke tempat pembuatan gula merah, kami harus menempuh jarak sekitar 15 hingga 20 menit dengan berjalan kaki. Di sepanjang jalan terlihat kiri kanan hanya hutan lebat yang disertai dengan suara kicauan burung dan serangga hutan. Tempat yang jauh dari kesibukan kota ini sangat menenangkan jiwa. Di samping udaranya yang sejuk, kita juga disuguhkan dengan pemandangan hutan yang masih asri dan hijau. Perjalanan menuju tempat pembuatan gula merah ini tidaklah mudah. Kita harus melewati sungai dan puncak gunung yang terjal, serta jalan setapak yang berbatu dan licin. Ternyata jalanan menuju ke gunung Pak Udin ini ternyata cukup terjal dan curam karena melalui banyak bebatuan dan sungai. Ya sekian pemirsa, yuk kita lanjutkan pekerjaannya. Gula merah berasal dari nira yang diambil dari tandan bunga jantan pohon aren, yang mana salah satu tumbuhan ini merupakan keluarga tanaman palma yang memiliki potensi nilai ekonomi tinggi dan dapat tumbuh subur di wilayah Indonesia. Tanaman aren ini bisa tumbuh pada segala macam kondisi tanah, namun tidak tahan pada tanah yang kadar asamnya terlalu tinggi. Untuk mengambil air nira dari pohon aren ini diperlukan bambu yang panjang dan dilubangi sebagai tangga. Gunanya untuk memanjat pohon aren yang tingginya sekitar 10 sampai 15 meter. Wadah untuk menampung air nira dinamakan tukil. Tukil merupakan tempat air nira yang juga terbuat dari bambu. Setibanya di sebuah tempat yang bernama Gunung Bangkal, kami istirahat sejenak untuk melepas lelah, sekaligus sambil menunggu Udin yang akan mengambil air nira dari pohon aren yang terdapat di tempat tersebut. Ada 4 pohon aren yang akan diambil air niranya. Sekarang saya sedang berada di Gunung Bangkal yang mana Pak Udin ini akan langsung mengambil air nira ke pohon enaunya. Yuk kita saksikan cara pengambilan air niranya. Terlihat Safarudin atau yang lebih dikenal dengan Udin Sadap ini sangat lincah menaiki pohon aren. Untuk mengambil air nira yang sudah ditampung selama 1 malam di pohonnya, air nira yang sudah tertampung akan diturunkan menggunakan tali yang sudah dipersiapkan. Kemudian dilakukan penampungan kembali menggunakan tukil sambil memukul-mukul batang bunga pohon aren. Pengambilan air nira berlangsung sekitar 5 menit per pohon.
Akhirnya kita sampai ke tempat pembuatan gula merah. Mari kita saksikan bersama-sama nantinya cara pembuatan gula merah oleh Pak Udin ini. Pada umumnya masyarakat di tempat ini memproduksi gula merah dengan cara tradisional termasuk Udin Sadap. Air nira yang sudah ditampung kemudian dibawa langsung ke tempat pembuatan gula merah. Alat yang digunakan pun sangat sederhana seperti wajan, sutil, tungku, kayu bakar, papan cetakan, saringan, gayung, dan tidak ketinggalan air niranya. Sebelumnya air nira di dalam tukil yang akan dimasukkan ke wajan disaring terlebih dahulu agar bersih dari hewan penggemar manis seperti semut misalnya. Dan tentu saja tungku api dinyalakan sebelum air nira dimasukkan. Proses memasak air nira ini cukup lama, sekitar 4 jam. Api dalam tungku harus seimbang. Artinya tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar agar gula merah yang dihasilkan menjadi bagus. Sambil menunggu air nira masak, Udin Sadap mengisi waktu luang dengan mencari kayu bakar untuk persiapan memasak air nira selanjutnya. Menurut Udin, membuat gula merah ini air nira dapat diambil pagi dan sore. Pembuatan gula merah ini pun dilakukannya secara otodidak atau sudah turun-temurun dilakukan oleh orang tuanya, dan dia sudah membuat gula merah ini berkisar 2 tahun. Sedangkan orang tuanya sendiri membuat gula merah sudah lebih dari 25 tahun.
Di memproses mencetak membuat gula merah ini hasilnya berapa biji? Kadang-kadang 5 bungkusnya, kadang-kadang 6. Dalam sebungkus berapa biji? 5 biji. Kalau sebungkus itu berapa harganya? ya, tergantung pasaran. Kadang 15, kadang 20. Tergantung pasaran. Siapa aja rancak yang nungkari? Ada pelanggannya. Pelanggannya tuh berjual lagi kah, kayak apa? Ada pemalak ya. Kira-kira air nira yang diperlukan tuh berapa liter kalau hendak memasak, sekali memasaknya? 25 lah. 25 liter lah. Berapa lawas tuh jadinya prosesnya? Kita 4 jam 4 jam sampai dicetak. sampai jadi gulanya. Campurannya kira-kira adalah selain air nira Pak aja. Ada apa? Cuma itu. Setelah berlangsung selama 4 jam, akhirnya air nira berubah menjadi cairan kental atau litak yang siap dicetak menjadi gula merah. Cairan gula merah ini dicetak secara cepat agar tidak beku di wajan. Sebelumnya cetakan diisi atau dicuci dengan air terlebih dahulu agar cetakan tidak lengket. Berapa tahun? Temurun kah? Tapi di pinggirnya aja kah? Dari perjalanan panjang membuat gula merah ini, akhirnya hasilnya pun sangat bagus. Terlihat cetakan demi cetakan gula berwarna kekuningan ini mulai membeku dan siap jual. Dalam sekali proses pembuatan dapat menghasilkan 20 biji gula merah atau sekitar 5 bungkus. Dalam satu bungkus berisi sekitar 5 biji gula merah. Gula merah per biji dijual dengan harga berkisar 3.000 per biji atau Rp15.000 per bungkusnya. Biasanya Udin menjual gula merah ini di warung-warung terdekat atau
kadang-kadang didatangi langsung oleh calon pembelinya ke rumah. Supaya pemerintah bisa lebih peduli pada nasib para pembuat gula agar mengangkat perekonomian kami. Demikian Pelangi Seijan kali ini. Sampai jumpa di Pelangi Seijan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erpa Misna Sarif, Seijan TV melaporkan.